Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Sang tetua agung menatap tajam ke arah Lin Chen, matanya tampak mampu membunuh. Dia tidak melihat situasi spesifik di dalam formasi pembunuhan bela diri sejati, tetapi Chu Liu Guang memiliki konflik dengan Lin Chen, jadi satu-satunya orang yang mungkin mengambil tindakan adalah Lin Chen. Beraninya kau, Lin Chen. Beraninya kau menyakiti sesama muridmu. Apa hukumanmu? Sang tetua agung murka dan gelombang kekuatan spiritual yang dahsyat meletus dari tubuhnya. Mata manakah di antara kalian yang melihat aku membunuh Chu Liu Guang? Tatapan mata Lin Chen dingin dan tajam, tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah, dan dia melepaskan aura yang mencengangkan. Tingkat kultivasi Lin Chen telah menembus ke tingkat kedua pola roh. Di dalam formasi pembunuhan bela diri sejati, energi spiritual Lin Chen terus-menerus mengembun, memungkinkan dia untuk menerobos ranah kultivasinya. Ekspresi wajah tetua agung berubah. Tanpa diduga, Lin Chen telah pulih ke alam pola roh dan bahkan dapat menerobos menggunakan formasi pembunuhan. Tak jauh dari situ, ekspresi pemimpin sekte bela diri ekstrim juga berubah drastis. Seorang kultivator alam pola roh yang masih muda seperti itu jelas merupakan seorang jenius di kota Qingsu. Sayang sekali semangat bela dirinya telah hancur. Sekalipun dia bisa meningkatkan kultivasinya sekarang, dia tidak akan bisa berkembang pesat di masa depan. Jika semangat bela dirinya masih utuh, Qingsu pasti akan menjadi wilayah kekuasaannya di masa depan, dan ia bahkan akan mendapat tempat di antara generasi muda seluruh dinasti Dayu. Sungguh disayangkan, pemimpin sekte itu menggelengkan kepalanya, merasakan sengatan emosi. Melihat Lin Chen memperlihatkan bakatnya, Liu Yanran tersenyum, wajah cantiknya bagaikan bunga mawar halus yang sedang mekar penuh. Meskipun jiwa bela dirinya hancur, Lin Chen masih mampu meningkatkan level kultivasinya dalam waktu singkat, menunjukkan bakat dan ketekunan yang hanya dapat digambarkan sebagai mengerikan. Liu Yanran berbahagia untuk Lin Chen. Meskipun jiwa bela dirinya telah hancur, jalan seni bela diri, selain bakat, membutuhkan ketekunan dan hati Dao yang teguh. Kau membantai rekan-rekanmu dan masih berani tidak menghormatiku. Hari ini aku akan mengeksekusimu di tempat. Tetua itu sangat marah, matanya dipenuhi niat membunuh yang kuat. Bakat Lin Chen membuatnya merasa sedikit khawatir. Bahkan tanpa semangat bela diri, anak ini tidak dapat dibiarkan hidup. Penatua, Anda tidak punya bukti apapun, tapi Anda tetap memfitnah Tuan Muda Lin. Sekalipun Anda memiliki posisi tinggi dan kekuasaan besar, Anda seharusnya tidak bersikap tidak adil. Liu Yanran melangkah maju, menghalangi jalan Lin Chen. Tetua agung sangat kuat, seorang ahli alam laut roh, dan jiwa bela diri yang dibangkitkannya berkualitas sangat tinggi. Liu Yanran mengkhawatirkan keselamatan Lin Chen. Lin Chen merasakan kehangatan di hatinya, Liu Yanran selalu sangat baik padanya. Tetua, kita bisa menyelidiki masalah ini lebih teliti nanti, kata pemimpin sekte itu. Wajah orang tua itu muram. Makna yang disampaikan pemimpin sekte itu jelas, segala sesuatu harus berdasarkan bukti, dan karena tidak ada bukti, maka hal itu tidak boleh dilanjutkan. Si tetua melotot tajam ke arah Lin Chen, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Selanjutnya, babak ketiga turnamen Akademi Seni Bela Diri akan dimulai. Ada 10 platform pertempuran di tempat latihan. 3 platform pertempuran sangat menonjol. Yang paling megah adalah panggung pertempuran yang terbuat dari emas, diperkuat oleh formasi susunan. Platform pertempuran emas melambangkan pencapaian pemenang tempat pertama dalam kompetisi seni bela diri. Huang Fuyi berjalan ke tengah lapangan latihan, matanya menampakkan keinginan yang kuat. Dia adalah putra suci dari sekte bela diri ekstrim, dan sebagai pemain unggulan, dia dapat langsung berpartisipasi dalam putaran ketiga kompetisi seni bela diri. Kini, kurang dari 50 murid yang tersisa dari semua yang ikut serta dalam kompetisi bela diri.
Siapapun yang masuk dalam peringkat 10 besar akan menerima hadiah besar. Pemenang kompetisi seni bela diri akan menerima setetes darah naga, senjata spiritual tingkat bumi tingkat atas, dan banyak pil pengumpul roh. Darah naga itu sangat menggoda bagi Huang Fuyi, yang jiwa bela dirinya adalah jiwa bela diri naga samudra luas bintang 5. Jiwa bela diri bintang 5 merupakan temuan yang sangat langka di seluruh wilayah Qingsu. Lin Chen, aku tidak menyangka kultivasimu sudah pulih. Terus kenapa, tanpa semangat bela diri, kau bahkan tak layak menjadi lawanku? Huang Fuyi bergerak cepat, melangkah ke pedangnya dan turun ke panggung pertempuran emas. Aturan untuk babak ketiga kompetisi seni bela diri sederhana. Siapapun yang akhirnya menduduki panggung pertempuran emas akan menjadi juara kompetisi. Prinsip yang sama berlaku pada platform pertempuran lainnya. Di antara sekte bela diri ekstrim yang luas, hanya Huang Fuyi yang berani melangkah ke panggung pertempuran emas. Jika Liu Yanran berpartisipasi, dia bisa bersaing dengan Huang Fuyi. Namun sekarang, tidak seorang pun dapat melakukannya. Lebih dari 40 murid pergi ke berbagai platform pertempuran, dan persaingan sangat sengit di platform pertempuran kedua. Di antara murid sejati, yang terkuat awalnya adalah Chu Liu Guang, dan platform pertempuran kedua seharusnya menjadi miliknya. Akan tetapi, tak seorang pun menduga bahwa ia akan tewas dengan cara mengenaskan, tertimpa batu besar hingga tewas. Lin Chen melangkah maju, melewati platform pertempuran kedua tanpa berhenti sama sekali. Banyak pengikut sejati yang menyaksikan dengan takjub. Mungkinkah Lin Chen bermaksud bersaing untuk memperebutkan Golden Battle Arena? Bagaimana mungkin dia melakukan hal itu? Begitu kakak senior Huang Fu melepaskan jiwa bela diri, Lin Chen sama sekali tidak akan punya peluang. Kerumunan itu mencibir, mata mereka penuh dengan ejekan. Mereka tidak menganggap tinggi Lin Chen. Di antara mereka, banyak murid sejati yang memiliki konflik dengan Lin Chen selama turnamen seni bela diri Qingzu atau alam rahasia Taichang. Melihat semangat bela diri Lin Chen hancur, semua orang ingin menginjak-injak harga dirinya. Lin Chen, sebaiknya kau keluar saja dari arena. Tak ada tempat untukmu di panggung pertempuran manapun. Huang Fuyi tertawa keras dan mengejeknya tanpa henti. Di tengah kerumunan, ekspresi Liu Yanran tampak serius saat dia terus memperhatikan punggung Lin Chen, hatinya dipenuhi kekhawatiran. Dia tentu saja senang karena Lin Chen telah mendapatkan kembali kekuatannya, tetapi sekarang tantangan Lin Chen adalah Huang Fuyi. Dengan tingkat kultivasi pola roh tingkat keempat, jiwa bela diri naga laut luas bintang 5, keterampilan seni bela diri yang sangat tinggi, dan baju zirah pelindung berkualitas tinggi, kekuatan keseluruhan Huang Fuyi sangat kuat. Di antara generasi muda di Qingzu, Huang Fuyi setidaknya termasuk dalam 3 teratas. Liu Yanran tidak mencoba membujuk Lin Chen, tetapi diam-diam mendoakan yang terbaik untuknya dalam hatinya. Dia tahu bahwa begitu Lin Chen membuat pilihan, dia tidak akan menyerah di tengah jalan. Di bawah pengawasan semua orang, Lin Chen melangkah ke panggung pertempuran emas. Nak, kamu, Huang Fuyi hendak berbicara, tetapi kemudian Lin Chen menghunus pedangnya, bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan semburan cahaya pedang menyambar ke arahnya. Pedang itu hanyalah pedang besi biasa, bahkan berkarat. Namun kemana pedang menunjuk, di situ energi pedang melonjak, mengaduk angin dan awan. Kau ternyata seorang kultivator pedang. Huang Fuyi terkejut. Ia tak pernah menyangka Lin Chen benar-benar akan mengolah energi pedang dan menjadi pendekar pedang sejati. Selama dinasti Yu Agung, tradisi ilmu pedang terputus, dan kultivator pedang muda sangat langka. Mereka yang dapat melepaskan energi pedang dapat disebut master pedang. Seorang pendekar pedang berusia 14 tahun adalah eksistensi yang sangat menakjubkan bahkan di dinasti Yu Agung. Huang Fuyi tidak punya waktu untuk berpikir dan buru-buru memanggil roh bela dirinya dan mengaktifkan baju besi pelindungnya. Sesosok hantu naga biru membubung tinggi ke angkasa, auranya yang kuat terpancar dari jiwa bela diri naga samudra luas.
Perlindungan dari jiwa bela dirinya membuat tubuh fisik Huang Fuyi lebih kuat, dan kekuatan seperti naga lahir dalam dirinya. Ledakan, Huang Fuyi melepaskan pukulan yang membuat udara bersiul, membuat semua orang yang hadir tercengang. Tinju ilahi pengguncang surga merupakan seni bela diri khas dari sekte bela diri ekstrim, teknik tingkat bumi tingkat atas. Dengan berkah jiwa bela diri naga banjir samudra luas, tinju ilahi pengguncang surga milik Huang Fuyi membawa kekuatan naga yang dahsyat, dengan hantu naga yang mengelilinginya saat ia meninju, membuatnya luar biasa kuat. Sang Tetua Agung, yang menyaksikan dari bawah panggung, berseri-seri kegirangan. Inilah anak ajaib yang telah ia bina dengan susah payah, bakat yang sungguh luar biasa, mengalahkan rekan-rekannya. Saat Lin Chen melepaskan serangan pedangnya, hembusan angin tiba-tiba menyapu panggung pertempuran emas. Teknik pedang menunggangi angin, bentuk ketiga, menunggangi angin. Lin Chen baru berlatih teknik pedang pengendali angin dalam waktu singkat ketika ia mencapai puncak keterampilan, dan ia menguasainya dengan menggabungkannya dengan teknik pedang lain yang telah ia latih. Dengan satu tebasan pedang, ia menyapu bersih daun-daun yang berguguran bagai angin puyuh. Energi pedangnya melonjak dan menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. Mendesis, baju zirah pelindung Huang Fuyi hancur di tempat, lengan kanannya putus, darah mengucur deras. Tinju ilahi pengguncang surga miliknya sama sekali tidak mengancam Lin Chen. Dengan dukungan jiwa bela diri naga lautan luas, Huang Fuyi mampu melepaskan jejak kekuatan naga. Akan tetapi, pedang itu masih belum mampu menandingi pedang Lin Chen. Kultivator pedang dapat melawan lawan yang levelnya lebih tinggi. Terlebih lagi, semangat bela diri Lin Chen jauh lebih kuat dari Huang Fuyi. Bagaimana mungkin seekor naga biasa dapat dibandingkan dengan jiwa bela diri naga ilahi tertinggi? Lin Chen bahkan tidak memanggil jiwa bela diri, peningkatan yang diberikannya pada atribut fisiknya sudah cukup untuk menekan Huang Fuyi. Lin Chen tidak ingin memperlihatkan jiwa bela diri naga ilahi tertinggi di depan orang lain, karena takut akan menimbulkan masalah. Jika ilmu pedang seseorang sudah cukup hebat, mengapa dia perlu memanggil roh bela diri? Pada saat ini, Huang Fuyi, yang kehilangan lengannya, menjerit melengking, matanya dipenuhi teror. Dia tidak percaya bahwa Lin Chen, yang semangat bela dirinya telah hancur, masih dapat melepaskan kekuatan tempur seperti itu. Satu pedang, hanya dengan satu tebasan pedang, Huang Fuyi tersapu, tak berdaya melawan. Di tengah hadirin, si penatua yang tadinya tersenyum, tiba-tiba membeku. Sungguh pendekar pedang yang mengerikan. Semangat bela dirinya hancur, dan ia beralih ke ilmu pedang. Ia tetap berhasil mencapai kesuksesan seperti itu. Bakat orang ini sungguh mengerikan. Sayang sekali dia tidak punya jiwa bela diri, jadi dia tidak bisa melangkah jauh di masa depan. Kerumunan ramai berdiskusi. Kekuatan yang ditunjukkan Lin Chen sungguh menakjubkan. Namun, para murid sekte bela diri ekstrim yang hadir bersikeras bahwa jiwa bela diri adalah segalanya. Sepanjang dinasti Yu, tradisi ilmu pedang terputus. Sejauh mana seorang kultivator pedang bisa melangkah? Lagi pula, semakin jauh seseorang maju di jalur kultivasi pedang, semakin ia membutuhkan dukungan dari dunia seni bela diri. Anak ini memang menakjubkan, tapi kilatan melintas di mata Master Sekte Huayang, lalu dia menggelengkan kepalanya. Kemampuan Lin Chen untuk melukai Huang Fuyi dengan parah menunjukkan bakatnya yang luar biasa, menjadikannya seorang jenius yang tak tertandingi. Namun, Huang Fuyi memiliki jiwa bela diri bintang 5, sementara Lin Chen hanya dapat mengolah jalur pedang. Di tengah kerumunan, mata indah Liu Yanran berbinar-binar karena kegembiraan, pemuda luar biasa di hatinya telah kembali. Siapa bilang kau tak bisa menunjukkan bakatmu tanpa semangat bela diri? Katakan padaku, di antara generasi muda Kingsu, siapa yang bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Lin? Tatapan dingin Liu Yanran menyapu seluruh ruangan, membungkam diskusi yang riuh. Di panggung pertempuran emas,
Huang Fuyi berlutut dengan satu kaki, napasnya lemah dan wajahnya sepucat kertas. Wajahnya penuh dengan kebencian dan kedengkian, dan ekspresinya sangat ganas. Saya menolak menerima ini. Huang Fuyi menyeringai jahat dan tiba-tiba melompat. Bayangan ilusi jiwa bela diri naga banjir lautan luas di belakangnya bergetar terus-menerus, memancarkan tekanan jiwa bela diri yang mengerikan. Meski salah satu lengannya terputus, Huang Fuyi tidak sepenuhnya kehilangan kemampuan bertarungnya. Jiwa bela diri naga lautan luas bintang 5 miliknya belum memperlihatkan kekuatan aslinya. Pada saat ini, dengan semangat bela dirinya yang membara, Huang Fuyi tidak segan-segan mengeluarkan biaya, matanya menjadi luar biasa gila. Lin Chen, aku ingin kamu mati. Aura Huang Fuyi sangat keras, dia sepenuhnya dibutakan oleh kebencian. Tahun lalu di turnamen bela diri, Huang Fuyi dikalahkan oleh Lin Chen dan sejak itu ingin membalas dendam. Tanpa diduga, meski jiwa bela dirinya Lin Chen kini lumpuh, Huang Fuyi masih kewalahan dalam pertarungannya melawan Lin Chen. Kemarahan yang telah lama terpendam dalam hatinya akhirnya tersulut, dan dia bersedia membayar berapapun harganya untuk membunuh Lin Chen. Tiba-tiba, gelombang muncul di kehampaan, dan kemudian dengan cepat mengembun menjadi tombak panjang. Bakat bawaan jiwa bela diri naga samudra luas adalah tombak samudra luas. Ini adalah kartu truf Huang Fuyi, sangat kuat, tetapi mengingat tingkat kultivasi Huang Fuyi, dia harus membayar harga yang mahal untuk melepaskannya. Berhenti. Di antara para penonton, ekspresi pemimpin sekte berubah, dan dia mencoba menghentikan Huang Fuyi, tetapi sudah terlambat. Huang Fuyi dan Lin Chen sama-sama jenius. Jika dua harimau bertarung, salah satunya pasti akan terluka. Pemimpin sekte tidak ingin melihat situasi seperti itu. Bahkan jika Huang Fuyi berhasil membunuh Lin Chen dengan membakar esensi jiwa bela dirinya, dia pasti akan menderita kerusakan parah sesudahnya. Bahkan jika Anda kehilangan lengan, Anda masih dapat menemukan obat ajaib untuk memulihkannya. Jika hakikat jiwa bela diri seseorang terbakar, maka akan sulit untuk memulihkannya. Orang tua itu tetap diam, ekspresi jahat tampak di wajahnya. Dia berharap Huang Fuyi bisa membunuh Lin Chen, bahkan jika harus membayar harganya. Setelah pertempuran ini, Lin Chen tewas, tetapi Huang Fuyi tetap menjadi salah satu jenius paling mengerikan di sekte bela diri ekstrim. Sekte puncak bela diri akan tetap berusaha sekuat tenaga untuk mengembangkannya. Tanpa jiwa bela diri, mari kita lihat bagaimana kau menahan tombak samudra luasku. Huang Fuyi, dengan ekspresi gila, menghunus tombak lautan luas dan menyerbu ke udara. Dalam sekejap, kehampaan bergetar hebat, kekuatan naga meletus, dan kemanapun tombak lautan luas itu lewat, ia mengaduk gelombang air. Kilatan dingin melintas di mata Lin Chen, Huang Fuyi ingin dia mati. Kalau begitu dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tiba-tiba, Lin Chen melangkah maju, menggunakan Lingbo Footwork. Kecepatannya tak terbayangkan, bagaikan seberkas cahaya yang menyambar. Dalam sekejap mata, Lin Chen muncul di depan Huang Fuyi dan melepaskan serangan telapak tangan. Teknik telapak tangan Lin Chen biasa-biasa saja dan bukan gerakan bela diri yang sangat kuat, tetapi nyala api kecil berkelap-kelip di telapak tangannya. Tersembunyi di balik ombak, tak seorang pun dapat melihat api kecil di telapak tangan Lin Chen. Itulah api naga. Jiwa bela diri naga ilahi tertinggi menganugerahkan bakat kepada Lin Chen. Api naga akan membakar segalanya. Tombak lautan luas lenyap dalam sekejap. Menghadapi api naga, tombak lautan luas tidak dapat mempertahankan bentuknya dan langsung menguap. Pupil mata Huang Fuyi mengecil tajam saat dia merasakan krisis yang mematikan. Mendesis. Kilatan cahaya pedang muncul, dan energi pedang menyapu secara horizontal. Penglihatan Huang Fuyi menjadi gelap, ia kehilangan kesadaran, dan kepalanya terpenggal. Saat ombak mereda, semua orang di tempat latihan terdiam saat menyaksikan pemandangan itu. Kesunyian, pemandangan itu sunyi senyap. Huang Fuyi,
Meski telah membakar saripati jiwa bela dirinya dan mengeluarkan jurus mematikan, tetap saja terbunuh. Tidak seorang pun tahu bagaimana tombak samudra luas menghilang. Lin Chen melepaskan api naga ilahi dengan cara yang sangat rahasia. Jiwa bela diri naga ilahi tertinggi dan api. Naga ilahi adalah kartu truf Lin Chen, dan dia tidak akan membiarkan siapapun melihatnya sebelum dia mengembangkan kekuatannya sepenuhnya. Tepat pada saat Huang Fuyi melepaskan tombak lautan luas, pusaran gelombang air dapat mengaburkan penglihatannya. Jasad Huang Fuyi tergeletak di tanah, panggung pertempuran berwarna emas bernoda merah darah. Semua pengikut sekte ekstremitas bela diri yang menyaksikan pertempuran itu merasakan jantung mereka menegang, keterkejutan mereka tak terlukiskan. Lin Chen, beraninya kau menyakiti sesama muridmu. Aku akan mengeluarkanmu dari sekte hari ini. Murka, sang tetua agung segera menyerang, sosoknya melesat maju seperti elang dengan kecepatan luar biasa. Jiwa bela dirinya adalah jiwa bela diri elang langit bintang 5, yang unggul dalam kecepatan. Sang tetua agung sangat marah karena murid kesayangannya, Huang Fuyi, telah mati di tangan Lin Chen. Berhenti, ekspresi pemimpin sekte berubah. Kejadian itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga dia bahkan tidak sempat bereaksi. Melihat tetua agung tiba-tiba menyerang, dia sudah terlambat untuk menghentikannya. Huang Fuyi sudah meninggal, dan pemimpin sekte tidak ingin melihat Lin Chen juga binasa. Wajah tetua agung muram, mengabaikan keberatan ketua sekte, ia pun bergerak dengan paksa. Bakat Lin Chen sungguh luar biasa. Tetua agung sudah memusuhi Lin Chen, jadi kita tidak boleh memberi Lin Chen kesempatan untuk berkembang. Hari ini, dia akan membunuh Lin Chen. Wajah Lin Chen muram, kekuatan spiritualnya melonjak, dan kekuatan naga samar akan meletus, jiwa bela dirinya akan keluar dari tubuhnya. Lin Chen tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian, dia tidak punya pilihan selain memanggil jiwa bela diri. Tiba-tiba, sesosok merah melesat cepat dan menghalangi jalan Lin Chen. Tatapannya tegas dan dia berkata dengan dingin, "Tetua, jika kau ingin menyakiti Tuan Muda Lin, maka bunuhlah aku terlebih dahulu."